Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang preferensi konsumen terhadap produk olahan keripik sukun menggunakan analisis konjoin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imal Komarwisak dengan NIM 210321100094. Saya dari kelas Agribisnis D. Lalu selanjutnya yang kita bahas yaitu pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua metode penelitian, ketiga ada hasil dan pembahasan, lalu yang keempat ada kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di sini usaha kecil, mikro, dan menengah di tanah air saat ini menghadapi persoalan yang sangat sulit di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat dan kompleks. Usaha kecil menengah mempunyai peran yang sangat penting dan strategis bagi pertumbuhan negara. Salah satunya yaitu tanaman sukun. Sukun merupakan tanaman yang alternatif yang cukup populer. Penggunaannya sangat banyak, dibuat berbagai aneka macam makanan, dimulai dari getuk, lalu bisa digoreng, lalu bisa juga dibuat keripik. Hal ini menunjukkan bahwa buah sukun memang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Lalu tujuan dari analisis ini tentunya untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang menyukai sukun dan dapat mengetahui peluang usaha dari keripik sukun ini. Nah, yang kedua yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan pengisian kuesioner preferensi konsumen terhadap produk olahan keripik sukun menggunakan Google Formulir oleh 20 responden yang ditunjukkan untuk semua orang mulai dari anak kecil, remaja, hingga dewasa. Dari hasil pengisian kuesioner tersebut, kemudian dilakukan pengolahan data dan analisisnya dengan menggunakan metode analisis conjoin melalui aplikasi SPSS. Selain itu, terdapat dua variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu variabel karakteristik responden dan variabel pada proses conjoin. Nama adalah termasuk ke dalam variabel karakteristik responden, sedangkan variabel pada proses conjoin menggunakan 4 atribut yang melekat pada keripik sukun ini, yaitu yang pertama rasa, warna, tekstur, dan ketebalan, di mana masing-masing atribut mempunyai 2-3 level. Dan teknik analisis conjoin diawali dengan perumusan masalah untuk mengidentifikasi atribut, kemudian membentuk kombinasi atau stimuli, selanjutnya menentukan metode pengumpulan data, dan memilih prosedur analisis conjoin, yang terakhir yaitu menginterpretasikan hasil tersebut. Selanjutnya bab 3 yaitu tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama itu correlation. Seperti yang dilihat pada tabel di atas, pada bantuan aplikasi SPSS, pada 20 sampel dari responden, berdasarkan nilai correlation diperoleh menurut Pearson-R dan Kendall-Stowe dengan nilai signifikan sig berturut-turut yaitu sebesar 0,000 dan 0,001, di mana nilai tersebut dapat dipercaya dan valid. Lalu yang kedua yaitu ada utilities. Dari perolehan hasil analisis conjoin menggunakan SPSS diperoleh utilities pada setiap atribut dan level atributnya. Pada atribut ketebalan, level atribut tipis menghasilkan nilai utility paling tinggi yaitu sebesar 0,542 dan yang paling rendah nilai utility-nya pada atribut rasa yaitu level atribut asin, manis dengan memperoleh nilai sebesar min 0,119, sehingga bisa dikatakan bahwa nilai utilities dari atribut rasa yang diinginkan konsumen berlevel manis yaitu 0,119, dan untuk atribut warna yang diinginkan konsumen berlevel kuning yaitu 0,156. Selanjutnya untuk atribut tekstur yang diinginkan konsumen berlevel renyah yaitu 0,369. Kemudian untuk atribut ketebalan yang paling diminati konsumen yaitu berlevel tipis daripada level tebal dan sedang. Lalu selanjutnya yaitu ada important values. Nah, dari hasil analisis conjoin menggunakan SPSS juga diperoleh nilai important values, di mana hasil tertinggi diperoleh nilai sebesar 40,904, yaitu pada ketebalan keripik sukun,
Hal tersebut menunjukkan bahwasanya ketebalan keripik sukun merupakan hal yang terpenting bagi konsumen. Selanjutnya disusul dengan tekstur keripik sukun dengan perolehan nilai important value sebesar 24,618. Selanjutnya yaitu disusul dengan rasa keripik sukun dengan penilaian nilai important value sebesar 17,791 dan pilihan pertimbangan yang terakhir bagi konsumen yaitu warna, di mana memiliki hasil nilai important values paling rendah yaitu sebesar 16,688. Nah, bab 4 yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pada penelitian ini menjelaskan bahwasanya bagaimana preferensi konsumen pada atribut-atribut keripik sukun dengan analisis conjoin dapat memudahkan perusahaan atau distributor maupun UMKM dalam melihat bagaimana preferensi konsumen terhadap produk yang diinginkan. Berdasarkan analisis conjoin yang telah dilakukan, maka bisa disimpulkan bahwa atribut produk yang sangat penting bagi konsumen adalah ketebalan keripik sukun. Dengan kombinasi atribut produk olahan keripik sukun yang diinginkan oleh suatu konsumen adalah ketebalan dengan sublevel tipis. Selain itu, jika dilihat dari nilai utilities, dapat diketahui bahwa keseluruhan responden lebih menyukai keripik sukun yang berasa manis, berwarna kuning, memiliki teksturnya, dan ketebalannya tipis. Nah, selain itu juga ada saran yang pertama yaitu produsen sebaiknya lebih mempertahankan dan meningkatkan kualitas rasa dari keripik sukun yang dihasilkan karena atribut rasa keripik merupakan atribut yang paling dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih keripik sukun ini. Lalu yang kedua yaitu perlu adanya strategi pengembangan produk keripik sukun yang sesuai dengan preferensi konsumen dengan rasa manis, warna kuning, teksturnya, dan ketebalan tipis. Lalu juga ada DAPUS atau daftar pustaka. Selanjutnya juga terdapat lampiran, yaitu link Google Formulir. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Komarisa. Saya dari kelas Agri Bisnis D dengan 210321100094. Di sini saya akan mempraktekkan yaitu analisis conjoin menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah MKB 2. Yaitu yang pertama kita mencari stimulinya. Yang pertama kita buka SPSS terlebih dahulu, setelah itu kita klik data, lalu orthogonalism, lalu kita pilih general. Setelah itu kita masukkan faktor name dan faktor label. Faktor name kita isi dengan atribut, yaitu yang pertama rasa. Faktor label kita isi rasa keripik sukun. Lalu kita add atribut yang kedua yaitu warna. Selanjutnya warna keripik sukun. Lalu selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur keripik sukun. Dan atribut yang terakhir yaitu ketebalan. Nah, setelah kita masukkan ini, kita klik dulu atribut tadi, lalu kita pilih define values, lalu kita masukkan sublevelnya. Yang pertama rasa, yaitu sublevelnya ada 2. Pertama asin, lalu yang kedua manis. Kita continue. Lalu untuk sublevel atribut warna yang pertama yaitu kuning, lalu yang kedua coklat. Kita klik continue. Selanjutnya tekstur. Sublevel yang pertama yaitu renyah, lalu yang kedua keras. Kita continue. Dan terakhir ketebalan define values. Yang pertama tebal,
lalu yang kedua sedang, dan yang terakhir tipis. Kita continue. Nah, setelah ini kita pilih create new data file, lalu kita pilih file, kita simpen di drive C, lalu kita pilih mk2, lalu kita open, kita ganti penamaannya, beri nama stimulus, lalu kita save. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita kembali ke file, kita klik mk2 tadi, lalu kita klik stimulusnya. Nah, setelah muncul ini, kita sudah mendapatkan stimulusnya, yaitu terdapat 8. Nah, dari 8 stimulus ini, kita buat Google Formulir untuk mendapatkan responden kepuasan keripik singkong terhadap masyarakat. Lalu setelah kita membuat Google Formulir, tentunya kita mendapatkan 20 responden. Dari 20 responden tersebut, kita masukkan ke dalam Excel. Nah, kita ubah seperti ini ya. Kita jadikan Excel seperti ini. Lalu data Excel ini kita copy. Setelah kita copy, kita taruh di SPSS, di data view, lalu kita paste. Nah, setelah kita paste, kita kembali ke variabel view. Di bagian name ini, name yang pertama kita ubah menjadi responden. Lalu yang bawah kita ubah menjadi P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan yang terakhir yaitu P8. Setelah itu di bagian desimal kita ubah juga menjadi 0. Menjadi 0 semua. Lalu setelah kita ubah menjadi 0 semua, kita kembali ke data view, kita lihat sudah berubah angkanya. Sini sudah berubah. Setelah itu kita kembali ke file, kita save as. Nah, setelah kita save as, kita ganti namanya menjadi penilaian. Setelah kita save. Nah, setelah kita save, kita klik file, lalu new, kemudian kita pilih sintak. Di sintak ini kita memasukkan rumusnya. Nah, rumusnya kita copy, lalu kita masukkan ke sintak ini, kita paste. Nah, rumus ini kita harus samakan dengan file-file yang kita simpan. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita ke run, lalu kita klik all. Nah, datanya sudah keluar teman-teman, seperti ini. Jika datanya sudah keluar seperti ini, tandanya kita sudah berhasil menggunakan analisis conjoin. Sekian langkah-langkah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.